buka itu PPT ke-5 yang pertemuan, coba kita gitu. Nah, terus masih belum, masih search-nya belum. Nah, ya terlihat ya Pak? terlihat. Nanti klik-kliknya Mas Nolanda ya. Karena Bapak nggak bisa lagi nggak main di sininya, scrollnya nggak main. Ya, tapi Bapak kasih aba-aba. Ya mungkin nambah 7 atau 7 PPT aja terus kita buka diskusi, ya. Halo, dengar? Yolanda? Iya Pak. Iya, dengar ya. Sip. Nanti langsung record. Udah record belum sekarang? Belum? Sudah kok Pak. Sudah. Ya, kalau gitu kita buka aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera, salam sehat, salam selamat berpuasa bagi teman-teman yang berpuasa. Selamat juga bagi teman-teman yang tidak puasa, nggak apa-apa. Monggo teman-teman yang tidak puasa mau ngopi di kuliah daring, monggo silakan. Mau makan, monggo. Ada audio, ada berisik itu? Siapa itu? Bisa ditutup? Halo? Udah. Masih ada suara? Halo? Ya agak lama ya Pak soalnya sinyalnya. Bukan apa? Suara tadi ada. Coba paling atas itu tuh. dari teman tadi. Nah, coba teman yang masih itu tolong unmute aja lah. Ya. Coba buka paling atas. Buka awal itu. Nah, ini siapa teman? Tolong ditutup aja bilang. Dia aja tutup. Sudah Pak. Sudah ya. Ada guguk. Guguk nggak apa-apa, guguk sekali. Nggak apa-apa. Nah, itu suara siapa itu? Dia unmute lagi Pak, udah saya mute. Iya, mute aja kan. Oh, sampai bisa aja. Bilangin nak, berisik suara ada pembicara. Ya sudah Pak. Sudah ya. Nah, coba buka slide paling atas. Ini nomor 2 ya. 1 coba. Oke, ya. Teman-teman, kita mulai saja karena ini seperti biasa karena bulan Ramadan kita percepat sampai jam minggu lalu itu jam berapa kita? Sampai jam paling cepat ya nanti selesai nanti baru kita diskusi aja ya. Materinya udah. Nah, kira-kira pertanyaan yang minggu lalu atau yang hari ini silakan. Kita gunakan waktu kita untuk diskusi ya. Materi kan teman udah dapat ya. Ada tidak? Silakan teman-teman, jangan teman-teman ya atau Pak, apapun yang ditanya dong, Pak. ya monggo silakan ya. Kan waktu itu Bapak pernah bilang pernah jadi jurnalis ya Pak? Iya. Itu kira-kira pas zaman Soeharto nggak sih Pak? Sorry Nona, tadi suaranya kecil nih Bapak kecil, bisa diulang? Sangat diulang. Ya. Nah. Iya, Bapak dulu pernah jadi jurnalis gitu kan? Iya. Itu kira-kira pas di zaman Soeharto atau apakah itu di zaman Soeharto, Pak? Iya, zaman Soeharto sampai tahun 2009, 3 tahun lalu terakhir. Nah, itu kan di zaman Soeharto kan banyak banget ya pembatasan media gitu. Ya. Nah, Bapak pernah nggak sih kayak benar-benar diawasi banget dalam melakukan jurnalis pada saat itu, Pak? Sangat. Jangankan lagi diawasi itu. Kami, Bapak di SCTV Liputan 6 SCTV, kami di screening. Jadi ada badan intelijen ke SCTV, semua wartawan-wartawan itu di screening. Apakah dia terlibat orang tuanya PKI, apa partai-partai terlarang. Bapak di screening itu. Jadi kami di screening ada berapa, Bapak ingat banget itu sekitar di sekitar tahun 97. Ya. Waktu itu Liputan 6 itu lagi mau jaya-jayanya. Jadi di screen kami wajib. Jadi kita dites apakah Anda
orang tua Anda terlarang, pernah ikut PKI apa gini, macam-macam ini Anda, ya itu semacam teror psikologisnya itu kan, ya kami jawab biasa-biasa karena masing-masing kita seperti kita masuk kerja, seperti kalian ujian, ya kiri kanan kita kan kita nggak bawa apa-apa, kita isi sana. Jadi diperiksa di Intel Kodam apa Mabes Abri waktu itu, Pak, nggak tahu, tes itu sangat. Tapi dalam tugas-tugas kita kan lebih banyak cair ya, tapi kalau ditutup tidak, ditanam tidak. Ya, itu perbandingan Bapak merasakan. Dan setelah reformasi, setelah Habibie, Soeharto runtuh, masuk Habibie, liputan pers kita agak bebas. Bapak wawancara sama tokoh GAM, pulang itu nggak ditangkap, hanya diperiksa aja. Ya, masuk Mabes Polri 12 jam, periksa hari Jumat dari jam 7 sampai jam 24 ya, ya udah setelah pulang itu aja. Ya itu kan teror. Pak, saya ingin bertanya Pak, bukannya ya, Bapak itu dilindungi ya oleh Undang-Undang Pers tahun 1999 nomor 40 ya Pak? Ya, bagus tuh. Itu soalnya zamannya Soeharto ya, sebelum tahun 98. Oke, itu pertanyaan nanti, pertanyaan si Mas bentar, ini pertanyaan si Mbak tadi. Nanti itu berkaitan, bawa cerita. Ini bagus ceritanya. Nanti pertanyaan dua bagus. Jadi Bapak setelah zaman Soeharto itu di screening, memang waktu masuk kerja aja kita udah screening di HRD. Maka itu HRD di zaman tahun 95 zaman Soeharto itu biasanya orang yang intel dari di instansi lah ya. Bapak di SCTV itu HRD-nya dari angkatan ya, jadi ditanya, dicek dulu. Ini enggak, nah, baru tes kerjaan. Itu di zaman Soeharto sampai begitu kita bekerja pun satu kantor itu khususnya wartawan, reporter di liputan CTV itu kita di screening. Pertanyaannya itu seperti kita itu menjawab soal kerjaan kayak kalian ujian juga, Bapak diuji tuh jawab ini. Apakah ada dari mana orang tuamu ikut partai politik tidak? Kenal nggak PKI? Kenal gitu kita jawab. Ya Bapak nggak kenal banyak, nggak kenal, nggak tahu. Ya. Apalagi kuliahnya dulu di desa kan, nggak tahu. Tapi nggak tahu yang lainnya. Dan itu sifatnya kan, nah itu zaman Soeharto. Ya memang tidak ada di SCTV waktu itu tidak beredar, nggak ada ya. Ada dulu dialog ya, sempat dialog di liputan 6 itu antara Ira Kusno dengan Sarwono Kusma Asmaja ya, mungkin kalian bisa lihat di dokumentasi di YouTube mungkin ada itu istilah sabuk gigi ya, nggak ditutup kita, hanya was-was aja negara ya, karena Sarwono waktu itu ngomong meminta semua menteri itu mundur aja kan gitu, kalau zaman Soeharto ya, tapi itu terlalu keras ya, jadi tidak di beredar karena mungkin eranya Presiden Soeharto waktu itu mau rada-radanya udah mau tumbang, akhirnya tumbang juga. Nah ini setelah itu masuk zaman Habibie ya, zaman Habibie Bapak meliput pokok gerakan Aceh Merdeka di hutan Aceh sana, dia meliput, setelah itu dikirim tayang beritanya ya, ditayang terus nggak berapa lama tayang Bapak dipanggil polisi di Mabes Polri ya, seperti nanti kalian bisa bertanya ke sini dari kasus kode etik juga nih. Setelah itu periksa, alasannya perbuatan tidak menyenangkan ya, macam-macam tanya. Jadi dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam periksa Jumat. Ingat Bapak itu tidak soal Jumat sekalian. Setelah itu nggak panggil-panggil lagi. Itu semacam teror psikologis. Nah, berkaitan dengan pertanyaan si Mas tadi, Pak wartawan itu kan dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Ya, kita dilindungi. Maka itu polisi tidak polisi maupun tentara yang memeriksa kita itu yang kita di screening maupun di panggilan Mabes Polri itu dengan tidak mencara kita ditangkap, mungkin dengan semacam teror psikologis tadi, kita dipanggil, kenapa Anda beritakan ini, ada ini itu kan. Tapi kan kalau ditanya mengganggu menangkap jurnalis, membatasi kebebasan wartawan, nanti kan bisa aparat kan bisa beralibi kan. Ya, bisa aja dia lebih, kami kan nggak menangkap, hanya minta keterangan. Nah, kita juga bisa baca, ya, dan kita juga memberikan keterangan ya sesuai dengan profesi kita.
Ya, saya bekerja sesuai dengan kode etik jurnalistik, undang-undang pers, dan konstitusi. Dan apakah ini perbuatan saya dianggap tidak menyenangkan? Ini karir saya sebagai jurnalis itu bagi sebagian dari investigative reporting. Ya, ini kan perbuatan tayangan Anda itu bisa membuat masyarakat gaduh. Ini adalah laporan masyarakat. Itu silakan. Waktu itu Bapak ditanyakan, kalau masyarakat mengatakan itu alasan saya dipanggil, ya silakan. Tapi saya justru bangga dengan liputan saya meliput tokoh gerakan Aceh Merdeka, dan ini eksklusif. Eksklusif ini tidak semua media. Ini suatu prestasi. Kalau saya ditahan di sini dalam kasus itu mengomong saya, tapi ini bagian dari kebanggaan saya sebagai jurnalis. Bapak bilang itu, jurnalis itu bangga kalau dia bisa melakukan liputan investigative reporting. Nah, kalau investigative reporting karya jurnalis yang paling tinggi dianggap itu melanggar aturan masyarakat, ya silakan dari sisi mana. Jadi itu kan waktu berdebat sama polisi pemeriksa itu, Bapak bilang ini suatu prestasi di karya jurnalistik. Kalau saya ditangkap, dituduh melakukan membuat masyarakat rusuh, masyarakat kecewa, itu dari sudut kacamata lain, kacamata jurnalistik. Ya, kacamata ini dan jurnalistik dilindungi oleh undang-undang seperti Mas katakan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang Undang-Undang Pers. Ya. Pers Pak, saya ingin bertanya lagi Pak, selain Bapak waktu itu ke Gerakan Aceh Merdeka yang separatisnya ada di Aceh Darussalam, Bapak kemana lagi Pak? Ke ini konflik di SARA di Madura sama apa nih orang yang perang Sampit ya Pak? Ya, iya. Itu aja. Terus satu lagi liputan di Timur Leste. Timur Leste nggak terlalu, waktu Timur Leste merdeka, minta untuk mereka Bapak tidak dikirim. Bapak lebih banyak sebelumnya itu liputan ke dulu kan Timur, bukan Timur Leste. Dulu namanya Timur, provinsi ke-37 sama kita kan. Itu liputan. Menarik. Kalau kan jadi jurnalis enak. Jadilah jurnalis. Enggak, kenapa? Yang penting itu tadi. Pertama, kode etik kita pegang. Yang kedua, undang-undang pers. Ya, itu aja. Dan kita poin-poinnya nanti kita lihat ya, nanti kita bisa bertanya. Jujur, etis, tidak menganggap tulisan kita itu praduga bersalah gitu. Ya, itu aja kuncinya. Ya. Maka itu Bapak bekerja di media cetak, media Indonesia, Harian Pelita, Harian Serambi Indonesia sekitar 12 tahun. Terus masuk ke ini Liputan 6 sekitar 25 tahun. Kalau Liputan 6 menjadi dosen. Ya. Mengapa Bapak menjadi dosen mau bagi ilmu seperti Anda bertanya, Bapak jelaskan. Kalau ingin bertanya, korek pertanyaan ini biar jadi pengalaman itu aja. Ya. Karena kalau dosen bercerita apa yang kalian inginkan itu mau yang fakta. Kan banyak dosen yang hanya bercerita tapi dia tidak punya latar belakang. Itu ibarat menara gading. Nah, Bapak pengen kalian itu, Bapak bilang apa yang Bapak ceritakan ini itu pengalaman dari pengalaman. Selama Bapak mengajar tidak pernah berbohong, apalagi pertanyaan tentang seputar karir jurnalistik. Bapak bilang lu ente masuk jadi jurnalis pasti mengenakan, pasti. Sekarang Bapak kan penguji kompetensi, ya. Waktu minggu lalu ke Mataram itu sampai sekarang demam, kedua ketakutan apa ini, apakah itu COVID, Bapak belum PCR nih sekarang ini kan keluarga pindang nih. Insya Allah minggu besok atau apa pengen buktikan PCR, tapi udah demam udah kurang tapi pilek ini. Akibat ya kemarin uji kompetensi di Mataram itu kan ada 4 hari aja. Tapi Kamisnya kan itu sempat mengajar teman-teman, setelah itu kan down physical. Nah, di dalam uji kompetensi ke wartawan juga Bapak ajarin. Anda begini, ya, jangan takut berkarya. Sejauh karya kita itu memang fakta, ada data-datanya dan ditulis secara berimbang, itu akan aman. Itu pertanyaan. Coba kita buka pertama di tema kita, nanti bisa kita lihat pertanyaan menarik. Ya mungkin
5 apa 6 slide kita buka ya. Ini tema kita yang kelima, pertemuan kelima kode etik jurnalistik ya, televisi, radio dan media. Teman-teman sudah baca, Bapak yakin ini materinya udah 3 hari yang lalu, kalian bisa lihat. Ayo Yolanda buka di slide yang kedua, naikin. Nah, kode etik ya. Nah, kode etik ya, tadi Bapak katakan kemerdekaan pers merupakan sarana terpenuhinya hak asasi manusia untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Dalam bentuk kemerdekaan pers, jurnalistik wartawan Indonesia menjadi ada tanggung jawab sosial. Jadi tugas kita ini tugas tanggung jawab sosial. Ya, kode etik itu membuat kita ini loh laporan kita. Kalau memang itu hitam, katakan hitam. Oh itu putih. Tapi ada fakta. Ini ada peristiwa, ada fakta, dan ada saksi-saksi. Nah begitu diverifikasi memang iya. Guna menjamin tegaknya kebebasan pers serta terpenuhnya hak masyarakat diperlukan untuk suatu landasan moral atau etika profesi yang bisa menjadi pedoman operasional dalam menegakkan integritas dan profesionalis fatal. Jadi kode etik itu untuk secara etika, secara moral gitu. Ya, kita nggak boleh berbohong, kita harus melindungi narasumber kita yang memberikan keterangan kayak Bapak wawancara di toko gerakan mereka, karena sumbernya yang tidak boleh Bapak tidak sebutin sampai sekarang, sampai mati Bapak tidak akan sebutin namanya. Yang Bapak sebutin sumbernya itu ke atasan bos Bapak, redaktur sama pemret begitu. Begitu diperiksa saya nggak tahu. Itu Anda lokasi di hutan Aceh gitu. Ya, siapa namanya saya nggak tahu. Ya. Ada nama tapi saya sama-sama kita bilang gitu. Jadi nggak boleh kita nyebutin identitas, hak menolak, hak tolak, nyebutin narasumber. Itu ada di kode etik sama undang-undang pers juga ada. Ya. Kenapa kita menunggu kalau kita sebutin nomornya bisa dia terancam dibunuh? Oh kalau gitu Pak, kita dong takut. Jadi kita terancam dibunuh ya. Itu risiko kita. Tapi kita kan mengatakan bahwa kita sebagai jurnalis harus menyembunyikan, menyimpan sumber, alamat sumber, data-data sumber. Nah, di dalam kode etik juga ada. Lanjut ke berikutnya, Nona, slide-nya. Ya. Slide-nya terus naikin lagi. Ya, warga Indonesia menempuh cara etis. Nah, ini etis. Etis itu ya kita sopan. Etis itu kan tidak ada. Kalau kita menurut ajaran agama kita macam-macam kan ada etis. Bagaimana kita beretika, bagaimana kita harus sopan, itu aja. Kita bagaimana kalau kita ngomong itu jujur, apa adanya gitu. Ya, Bapak Indonesia menurut caranya etis. Etis itu yang lazim berlaku di masyarakat. Ya. Kalau kita jurnalis kita bilang saya juga Al-Qadiri atau saya Yolanda dari media ini wawancara Bapak. Ini identitas. Mana kartu pers Anda? Ini kita kartu pers kan. Itu hanya di kartu pers itu kan identitas, maka itu Bapak taruh di acara ini itu ada di slide itu. Kebetulannya identitas saja. Bahwa kita bekerja di media ini. Wartawan Indonesia menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar. Kan? Masyarakat itu butuh informasi yang benar. Tapi kan di media sosial kan banyak yang benar dan tidak. Media sosial dengan berita, informasi dari jurnal itu akan berbeda. Kita dalam kode etik sudah sebutin, kita memberikan informasi yang benar. Kalau kita memberikan informasi yang salah, berarti kita mengkhianati. Kalau media sosial kan banyak menimbulkan hoax, beda. Maka itu media sosial bukan merupakan produk jurnalistik. Kalau produk jurnalistik itu kita harus mematuhi undang-undang etika jurnalistik dan undang-undang pers. Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang etis untuk memperoleh menyiarkan informasi dan memberikan identitas pada informasi etis. Pak, selamat sore, saya ini dari media ini, identitas ini Pak. Saya mau mencari informasi ini, Pak. Nah, itu etis. Warga Indonesia menghormati azas praduga tidak bersalah. Jadi kita jangan menyalahkan orang. Ingat. Kayak di toko gerakan Aceh mereka, Bapak bukan menyalahkan Indonesia, bukan menyalahkan GAM, tapi menunjukkan peristiwa ada sekelompok masyarakat di daerah Aceh, ada gerombolan pengacau keamanan, gerakan GPK. Ada gerakan Aceh ingin memisahkan diri kita. Kenapa Anda ingin merdeka? Kita wawancara sama Panglima GAM. Oh kami gini-gini. Setelah itu kita wawancara juga dari pihak
polisi atau tentara, biar itu untuk menghindarkan praduga tidak bersalah tadi. Kita harus menghormati, ya. Jangan kita anggap praduga tidak bersalah, liputan gerakan Aceh Merdeka itu salah. Ya, ini yang benar, ini nggak boleh. Kita beri porsinya begini, nanti kita wawancara juga aparat tentara, aparat kepolisian. Nah, jadi keduanya kita tandingkan. Jadi itulah yang dikatakan azas praduga tidak bersalah. Ya, kita tidak mencampurkan fakta, bukan pendapat kita. Pendapat apa yang dikatakan yang kita wawancarai itu. Jadi jawab, nggak boleh pendapat kita. Pendapat kita seolah menurut tokoh gerakan ini nggak boleh. Kita berarti sudah masuk opini kita. Kita nulis fakta-fakta saja. Kayak mengapa Anda mau bikin merdeka? Tapi ya, tidak itu mereka ditanya. Oh, kami ini merdeka karena ini, ini. Apa benar? Iya, apa tidak salah? Oke, pendapatnya nanti kita cari wawancara dengan polisi. Jadi ini yang dikatakan yang berimbang tadi. Ya, tidak selalu kita meneliti kebenaran informasi, tidak melakukan plagiat. Nah, ya, kita pokoknya meneliti kebenaran informasi dari itu. Kita tanya, kita bertanya, benar tidak? Apa tidak enak Indonesia sekarang? Tidak, kami gini, kami udah merasa disiksa gini. Apakah itu dari dulu gitu? Nah, kita ngomong sama tokoh gerakan kita juga hati-hati. Kita masuk dalam hutan, kita nggak boleh terlalu menyerang dia. Oke Pak, kalau gitu apa nanti kita bantu untuk menayangkan di stasiun televisi, itu janji kita. Kalau kita mau ngotot di tengah hutan wawancara, kita bisa tembak mati sama gam, ya. Mungkin kita sambil bercanda, apa nggak enak dengan Indonesia Pak? Oh enggak, ini nggak enak gini ya. Oke, nanti kita tanya. Ada gerakan nanti sama polisi tanya lagi. Ya, apakah begini Pak? Oh iya ya, jadi kita bikin berimbang. Nah, jurnalis itu harus jujur. Ya, jurnalis harus jujur. Kalau nggak jujur kita nggak. Kalau katakan terjadi tabrakan, kalau tabrakan. Kalau dia mengatakan tutupan merdeka, kita tulis. Ya, pimpinan kelompok X ini menuntut pembebasan diri dari ini untuk merdeka. Dia tulis. Sementara itu, ya aparat kepolisian menolak keinginan dari itu. Tulis lagi. Kita harus jujur. Artinya tidak menyiarkan informasi bersifat dusta, fitnah, sadis, cabul, serta tidak menyebutkan identitas korban akibat pelecehan seksual, korban kejahatan susila, nggak boleh. Kita harus menyebutin nama lain. Korban wanita kita sebutin bunga. Kalau laki-laki jadi korban, sebutin ini korban ini. Jadi kita merahasiakan. Harus jujur kita. Kata ini itu tidak menerima suap, tidak menyalahgunakan profesi, tidak menggunakan profesi, hati-hati. Jadi boleh berjurnalis, tapi kita mengalih profesi sebagai konten kreator, nggak boleh. Karena profesi jurnalis ya jurnalis. Konten kreator ya silakan konten kreator. Di jurnalis itu harus jujur. Kalau konten kreator bagian dari penyiaran, bagian dari ini ya silakan. Tapi Anda sebagai jurnalis dituntut harus jujur. Warta Indonesia memiliki hak tolak. Coba bisa katakan hak tolak itu hak menolak memberikan keterangan kepada polisi di mana alamat orang yang Anda wawancarai. Kalau tolak nggak boleh. Pasti jadi gini ya. Dapat diculik atau dapat nggak boleh. Siapapun sumber yang kita wawancarai kita rahasiakan. Siapapun yang minta alamat narasumber itu tidak boleh dikasih. Mohon maaf. Jadi, sesuai dengan kode etik, wartawan Indonesia memiliki hak untuk menolak hak tolak menyebutkan alamat identitas di pelaku atau korban. Itu ada di undang-undang. Maka Indonesia segera mencabut. Nah, Nurani Jonas bilang,
wartawan harus punya nurani. Ya, bahwa sesungguhnya salah satu kedudukan kemerdekaan Indonesia adalah mengeluarkan pikiran dan tulisan dengan tulisan, ya, pikiran dengan tulisan, lisan dan tulisan. Kalau lisan kan bisa radio, bisa di televisi. Ya, kalau tulisan bisa media online, bisa media. Kita nurani. Ada bagian-bagian tulisan yang sadistis, terlalu menakutkan, kita hilangkan. Itu kan dulu itu harus bernurani dan melihat kepentingan orang banyak. Berbeda dengan konten kreator atau media-media sosial, hoax itu. Kalau kita menulis itu, karya kita dibaca orang jadi pintar. Tapi kalau hoax itu membuat orang jadi takut, makin seram, makin tidak pastian. Ya memang tujuan hoax kan gitu. Semburan kebohongan itu kan. False hoax itu kan. Kalau di jurnalis harus menjelaskan secara nurani. Ya. Sesuai dengan kenapa? Karena kita dilindungi dalam Undang-Undang Dasar 45, konstitusi. Seorang jurnalis itu dilindungi oleh konstitusi. Dan pasal 28 pasal 28 Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99. Kode etik. Jadi kita dilindungi. Maka itu kita menulis dengan hati nurani. Nurani jurnalis dalam kode etik. Benar kita benar-benar berhati-hati. Bukan menulis menimbulkan permusuhan, tapi mendudukkan persoalan. Kalau di konten kreator atau di media sosial atau media baru, yang penting sampai kan. Seorang itu marah, senang atau tidak, masa bodoh. Tapi kalau dalam dunia jurnalistik harus benar-benar menyampaikan sesuatu itu dengan hati nurani. Oke, lanjut, naik lagi. Ya, ini kemerdekaan pers. Ya. Kemerdekaan pers itu bebas, merdeka itu masuk bebas. Tapi bebas seperti apa? Bebas yang bertanggung jawab. Bebas dalam arti bebas menulis, bebas kita memfilter ini yang nggak perlu kita sampaikan. Karena nanti korbannya berdampak menjadi psikologis. Ya, jadi nggak boleh namanya lengkap, wajahnya nggak boleh kan? Boleh. Tidak boleh. Sebelum kita bebas, merdeka, semua kita tulis nggak boleh. Kita harus tahu. Kita harus memperhatikan ketertiban di lingkungan kita. Kalau kitanya bebas seenaknya aja, kita kan sama aja seperti di media-media sosial, media itu kan. Akhirnya merupakan itu bukan produk jurnalistik, itu adalah produk cyber. Maka itu dalam kegiatan, dalam tugasnya pers, dia dilindungi undang-undang konstitusi, di undang-undang pers, dan ada kode etik untuk bisa memegang kata kemerdekaan pers itu. Kemerdekaan pers itu kemerdekaan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau orang salah, kalau orang ini kita bisa menulis yang tidak menuduh, ya, tidak langsung menjustifikasi. Kita merdeka, tidak ada tekanan. Tapi kita juga punya hati nurani ya tadi. Nulis ini kira-kira berdampak tidak. Nah ini yang kita ketika mereka lanjut, ya. Yolanda. Nah ini integritas jurnalis dituntut. Kita integritas. Ya kayak teman-teman ini kan integritas kita kuliah 3:30 ya, 3:30. Pulang nanti bubar nanti jam 5. Kita integritas kan. Berpuasa ya kita percepat, tapi harus tetap integritas ya untuk kuliahnya kan. Di dalam jurnalis juga ada integritas. Demi tegaknya harkat martabat, integritas dan mutu kewartaan Indonesia serta bertumpu kepada kepercayaan masyarakat. Nah ini Persatuan Indonesia menerapkan kode etik, kode etik yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh wartawan Indonesia. Itu aja, ya. Karena kita menepati kode etik itu biar kita integritas, kita biar merasa
terlindungi secara hukum. Maka itu dalam tugas jurnalistik, polisi tidak boleh menangkap. Yang Bapak seumur hidup jadi jurnalis tidak pernah ditangkap oleh polisi. Bahkan meliput di kantor polisi demo pun tak ditangkap. Karena kita tahu dan tugas jurnalis kita ada dilindungi oleh undang-undang, dilindungi oleh konstitusi, dan ada kode etik. Polisi sangat tahu, dia mempelajari kode etiknya. Polisi yang benar-benar tahu mitra sebagai menghargai tugas jurnalistik, dia nggak menangkap. Yang demo-demo nggak pernah. Kan kadang-kadang di demo-demo yang umum itu ngaku wartawan biasa ditangkap, bukan ditangkap, diamankan dulu kan polisi, ditanya benar tidak Anda wartawan, benar, ya jenisnya sopan, nggak boleh begini ya gitu, nanti lepaskan gitu. Nanti yang ngaku wartawan dibawa kata-kata integritas perlu. Lanjut, Yolanda. Nah, pada integritas tadi, kepribadian ya kita punya pribadi. Ya, ini masih banyak, jadi kita nanti teman-teman bisa baca. Ya, kalau Bapak baca semua, kita nggak bisa diskusi, tidak ada kesempatan teman-teman untuk bertanya. Kepribadian dan integritas. Ya. Pertama itu punya integritas, pribadi ya. Pribadi gimana? Pribadi kita Indonesia. Ya. Kita kan sudah ditempa menurut aliran kepercayaan kita masing-masing, agama yang diajari, yang kita tempati semuanya baik. Integritas ya, kita orang berpendidikan gitu. Saya rasa slide-nya kita tutup, kita buka diskusi, mungkin Yolanda bisa menutup slide, bisa kita buka forum diskusi. Nah, lebih banyak gitu ya. Ya kan? Kita nanti jam 4 sampai jam 5 aja. Ya, kita diskusi. Silakan kita untuk teman bertanya. Sekali-sekali boleh ditampilin, buka videonya biar bisa juga tampil, kan nanti ini dimasukkan ke YouTube oleh itu. Boleh silakan. Tadi ada teman yang sebelum mulai ada pertanyaan bagus, pertanyaannya apalagi udah tahu lebih enak pertanyaan. Monggo silakan. Bapak, saya mau bertanya. Boleh. Tapi kamera saya nggak bisa nyala nih, Pak. Nggak apa-apa. Terkait wartawan yang ini, Pak, kepribadian dan integritas. Nah, itu saya kan harusnya bisa profesional ya, Pak, sebagai wartawan dalam melakukan pekerjaannya. Nah, ini saya sering lihat nih, Pak, kalau wartawan-wartawan yang untuk entertainment khususnya, mereka misalnya ada salah satu aktris yang melakukan kesalahan, makanya diliput. Justru wartawan ini mengajukan pertanyaan yang kesannya itu sangat menjuliti atau menyudutkan. Sedangkan kan harusnya sesuai kode etiknya ya, Pak. Kalau ingin ditanyakan ya yang sudah dirancang untuk kepentingan bersama, bukan pribadinya. Bukan hanya untuk menghakimi kesalahan si aktris yang diwawancara ini. Jadi diteriak-teriaki nih, Pak. Seperti dikata-katain lah. Ya. Itu juga di-record, kan sebenarnya nggak boleh apalagi disebarluaskan. Nah, tapi banyak juga nih netizen yang berkomentar kenapa tidak bisa ditangani secara cepat. Kira-kira itu gimana, Pak? Soalnya jadi integritasnya nggak ada. Ya, oke. Pertanyaannya Nona sangat bagus. Ingat, wartawan infotainment bukan wartawan. Ya. Wartawan harus punya tadi integritas. Ya. Wartawan infotainment, dia bukan infotainment. Kalau wartawan, dia harus punya etika. Infotainment itu pekerja infotainment, bukan wartawan. Pernah salah satu juga perdebatan, kalau sama kerja infotainment, kalau Anda mengaku wartawan, Anda tahu nggak kode etik? Semua kode etik, waktu dalam debat, semua kode etik Anda langgar. Sementara wartawan dan memenuhi acuan kode etik. Pak, kalau kami infotainment, Pak, kalau tidak marah-marah infotainment, ya gambarkan jelek. Etika. Maka itu tadi dari awal. Wartawan punya etika. Maka itu infotainment bukan wartawan. Dia masuk ranah etika. Dia masuk dalam penyiaran. Dia masuk dalam undang penyiaran. Bukan masuk undang-undang pers. Ya, ini pertanyaan Yolanda ini sudah menyangkut bagus sekali. Jadi wartawan harus tunduk kepada kode etik,
dan undang-undang pers. Ya. Kalau wartawan seperti pekerja infotainment, dia akan melanggar total, dan dia harus secara umum dia sudah melanggar etika, melanggar kode etik, melanggar kode etik jurnalistik, dan melanggar undang-undang pers, dia keluar. Kan dia ngotot waktu pekerja infotainment. Kami tidak bisa, Pak. Kalau kami tidak begitu sama artis, tidak kasar ngomong, tidak dengan merekam-rekam, ya penonton kami tidak senang, Pak. Oh, tidak. Kalau dalam jurnalistik tidak memperhatikan penonton senang atau tidak. Tapi dalam jurnalistik harus punya etika. Nah, jadi yang mengaku wartawan infotainment itu berarti dia bukan wartawan. Dia adalah pekerja infotainment. Itu masuk ranah penyiaran. Ranah kalau dia menyampaikan di media-media sosial, masuk ranah cyber, kejahatan cyber. Undang-undang IT, informasi dan transaksi elektronik. Kalau tadi infotainment itu undang-undang penyiaran. Ini harus kita bedakan. Kalau jurnalis tidak. Ya. Bapak selama itu Bapak wawancara sama narasumber, kalau narasumber marah, Bapak cari yang lain. Atau bilang, maaf, Pak Jufri, hari ini saya tidak wawancara. Oke, yang lain. Juta itu. Jadi gitu. Baru kita cari dosen, pengamat, atau cari sumber lain, atau masyarakat. Banyak sumber di dunia. Jadi dibutuhkan integritas kita, kreatif juga. Jadi tidak seperti infotainment tadi, yang seperti Yolanda bilang. Kalau narasumber nggak marah-marah, tidak audio-audionya, nggak pernah buat. Jurnalis harus sopan. Jurnalis yang tidak sopan, dia bukan wartawan. Ini aja. Ya, kalau Nona lihat, tanya wartawan semua TV, Metro TV, Kompas TV, Liputan SCTV, News TV, coba wartawannya perhatiin. Sopan, nggak pernah mencak-mencak seperti infotainment. Nah, tapi infotainment kan ada di SCTV, itu kan bagian dari program. Ya. Programnya program infotainment, bukan program news. Yang program news Liputan 6. Program news itu yang masuk bagian dari produk jurnalistik. Semuanya di luar program news itu tanggung jawabnya program dalam ranah penyiaran, undang-undang penyiaran. Ya, bukan masuk, tidak semua televisi masuk dalam program penyiaran, hanya TV berita, di Kompas, TV Metro, TV One, iNews TV. Mungkin itu ya, 4/5 itu TV berita. Soalnya kan TV program. Ya. Jadi kalau yang mengaku-ngaku wartawan infotainment, dia bukan wartawan. Dia menyalahin semua aturan dan dia bisa dihukum. Kalau udah aturan kita, kayak dosen melecehkan mahasiswa, memaki-maki mahasiswa, maki ibu dosen lagi, dia kan melanggar etika dosen. Dikeluarin dari dosen. Begitu. Ya, dosen kan sopan-sopan. Dosen yang harus tahu dia. Ya, secara etika dosen apa? Dia harus mendidik, yang harus menyampaikan sesuatu ke mahasiswa dengan persuasif, dengan belajar. Ya, ada waktunya. Ya, tidak pernah menelpon mahasiswa di luar jam, di luar konteks, itu nggak pernah kan? Itu ada etika dosen. Bapak kan tidak perlu, kecuali ada emergensi ke teman. Maaf ya, Bapak WA gini mahasiswa habis kan? Tidak ada menyambung pribadi masing-masing. Nggak boleh etika. Begitu dalam jurnalistik. Nah, pertanyaan Anda tadi sangat bagus. Bagaimana ini masuk? Dia bukan wartawan itu. Pak, apakah itu dibenarkan? Di dalam jurnalistik tidak dibenarkan, maka itu dia bukan wartawan. Tapi tergantung dalam undang-undang penyiaran ada. Ada undang-undang penyiaran. Sanksinya apa? Apakah media dicabut? Apakah pekerjaannya itu bisa dipolisikan? Tapi kalau jurnalistik jelas, dia terikat kepada kode etik dan undang-undang pers. Dan wartawan itu harus beretika, santun, sopan. Kalau dia wawancara dalam satu hal dia pakai resmi, kecuali dia pakai kaos obong, pakai sandal jepit kalau diikutan olahraga. Ya, ada pertandingan bola, dia wartawan olahraga memang
dia tidak perlu pakai jas. Wartawan olahraga, umpama dia wartawan meliput sepak bola pertandingan di Senayan, kan nggak perlu pakai jas, gitu. Nggak perlu pakai dasi, pakai kaos aja dong. Itu juga pertandingan sepak bola, voli atau tenis, kan nggak perlu pakai sepatu pantofel, wanita harus pakai blazer, pakai lipstick, pakai dandan, nggak perlu. Maka itu wartawan-wartawan selebgram, wartawan olahraga itu dia nggak dandan. Memang di medan liputannya itu memang tidak harus rapi. Instan yang pakai rok yang sopan, celananya jeans, kan gitu. Nanya pun sopan, kan? Ada waktu bertanya, ada polisi pembatasnya waktu aksiden, tidak asal menserobot seperti infotainment. Nah, tahu kan? Ya Pak, tapi doorstop itu wawancara cegat itu kan bebas ya, itu kan spontanitas. Wawancara doorstop itu wawancara cegat narasumber itu kan biasa dari KPK, dari mobil tahanan langsung masuk ke ruang aula, itu kan memang serobotan ya. Setelah itu kan masuk ke aula itu kan wartawan nggak bisa masuk. Itu doorstop bisa lah, hanya berapa menit kan. Wartawan cegat namanya. Wartawan cegat ya memang nggak bisa rapi, gimana rapi kan orang cegat. Ya, puluhan wartawan cegat narasumber satu ya, akhirnya ya menggambarnya itu ya melayang-layang ya. Tapi ya masih batas sopan kan. Dan pertanyaan-pertanyaan wartawan dan wartawan cegat kan sopan. Tidak memaki-maki narasumber sampai marah-marah. Coba perhatiin para tersangka ditangkap di KPK dari itu sampai di mobil KPK sampai di pekarangan masuk KPK kan dicegat sama wartawan. Wartawan kan nggak macam-macam nih itu ditangkap di mana. Ini benar ada ini kan itu aja. Tidak menyangkut pribadi yang lain. Wartawan punya etika. Ya. Jadi pertanyaan Anda itu jelas ya bahwa pekerja wartawan bukan wartawan pekerja informan itu udah melanggar etika. Dia bukan wartawan. Tindakan dia itu ya tergantung undang-undang penyiaran, tergantung dengan undang-undang cyber, tergantung undang-undang positif. Polisi bisa menangkap, bisa. Silakan aja mengadu. Artis itu ngadu polisi. Saya ngadu Pak, saya dia menanya sopan dan nggak sopan, silakan. Polisi bisa aja mengidentitas. Anda bukan wartawan, Anda melakukan hak, membatasi hak pribadi orang, bisa ditangkap. Tapi kalau wartawan itu santun. Selamat siang, selamat sore. Pak, saya wawancara saya di sini boleh? Ya, bla bla itu tidak ada lagi menyangkut pribadi. Ya. Jadi sekarang Yolanda udah tahu bahwa infotainment itu bukan adalah wartawan. Ini adalah pekerja infotainment. Ya, kalau yang aku pekerja infotainment wartawan ini, coba Anda mematuhi nggak undang-undang kode etik jurnalistik? Semua yang ada kode etik itu dilanggar. Ya nggak mungkin lah dia sebagai wartawan. Ya. Masa kode etik aja dilanggar wartawan? Kode etik kan bukan untuk dilanggar, untuk ditaati. Pekerja infotainment, semua yang ada, sebagian besar yang ada di kode etik itu dia langgar. Sopan, dia nggak sopan. Ya. Pakaiannya harus rapi, dia nggak rapi. Menunjukkan integritas, dia nggak integritas. Dia melanggar semua. Jadi ya biarin aja kalau itu Yolanda mengatakan itu, ya itu bagian ranahnya undang-undang penyiaran. Menyangkut undang-undang positif, polisi bisa menindak. Kalau si artis itu melapor, saya dipaksa oleh pekerja ini yang ngaku wartawan ini, Pak Polisi, hak saya dulu, polisi bisa melangkap. Anda sudah melanggar ketentraman umum, ya, membuat pencemaran nama baik, bisa bilang. Tapi kalau Anda wartawan, polisi kan Anda tahu kan kode etik. Masa Anda tidak tahu kode etik menanya itu secara sopan? Polisi bisa marah. Wartawan harus sopan bertanya. Maka itu wartawan dan tugasnya tidak boleh ditangkap oleh polisi maupun tentara karena dia punya ada aturan, ada kode etiknya, ada undang-undangnya. Nah ini, ya, sudah jelas, ya. Ya Anda sudah tahu bahwa bekerja bukan. Kalau dia memang tidak sopan itu bagian dari ya,
yang berlaku di ranah publik, dan polisi berhak menangkap kalau si artis itu melapor. Tapi kan banyak artis yang nggak melapor, dia senang kan, dengan soal maki-maki. Ya nama itu infotainment. Infotainment itu apa? Berita, bukan berita. Infotainment kan informasi. Ya, ranahnya ranah penyiaran. Nah, kita bicara dengan ranah hukum dan kode etik media. Itu Yolanda, mungkin bisa tambahkan atau teman-teman ingin bertanya, monggo silakan. Pak, saya tidak setuju dengan Bapak. Boleh, silakan. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Silakan. Di saat Bapak ngeliput di Aceh waktu itu Bapak lebih banyak dalam sesi dokumentasinya atau wawancara, Pak? Ya, bagus, wawancara, diliput, lapor kan, nggak usah dokumentasi. Bapak nggak butuh dokumentasi. Oh, berarti Bapak laporkan. Tidak ada sesi kayak, nggak, maksudnya Bapak nggak lebih banyak sesi fotonya, foto-foto kejadian di Aceh, berarti balance, Pak, ya? Enggak, bukan. Bapak wawancara juga ya, sama Bapak. Wawancara di tengah hutan. Wawancara, janji untuk temu, dialog. Setelah itu pulang, laporan peristiwa. Jadi nggak ada sesi foto-foto, tidak ada dokumentasi. Enggak. Dokumentasi itu karya yang wawancara itu aja jadi dokumentasi. Ya. Di dokumentasi di SCTV-nya ada, yang udah tayang kan ada. Itu aja, Fatur. Jadi nggak ada kita foto-foto. Tengah hutan foto apa, Fatur? Kita aja masuk udah siang, maghrib, malam kan nggak ada listrik tengah hutan. Kita kan buru-buru harus pulang dong. Jadi kita nggak ada foto-foto selfie, tidak ada foto bergaya, nggak ada. Fotonya foto liputan itu nanti kameramen ngambil kita. Oh, maaf Pak, yang saya maksud fotonya itu di saat mungkin kayak ada kontak senjata antara pihak separatis sama tentara nasionalnya sendiri gitu. Oh, enggak, itu ada peristiwa, pada peristiwa. Gitu, iya. Nah, itu waktu iya, peristiwanya. Nah, itu ada, itu peristiwa ada. Setelah peristiwa kan semua, kalau peristiwa itu kan semua media meliput. Ya. Setelah itu kan setelah udah tidak ada kontak senjata lagi, kan tentara mundur, GAM mundur ke hutan sekian lama. Nah, sekian lama itu kita melakukan investigasi reporting namanya. Itu Fatur. Jadi investigasi reporting itu tidak ada peristiwa. Waktu ada peristiwa ya sama-sama liputan kan, itu peristiwa. Ada umat terkontak antara tentara dengan gerakan mereka kan diliput itu. Ya, nah itu dia peristiwa. Ada kontak senjata. Setelah berapa hari redam. Nah di saat redam itu kita melakukan investigasi reporting. Dalam investigasi reporting itu kita melakukan wawancara dengan tokoh mereka, wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat, wawancara dengan tentara, wawancara dengan dia harus berimbang. Cover both side tadi. Gitu Fatur. Ya. Jadi tidak ada waktu lagi terjadi kontak tembak itu kita wawancara yang nggak boleh lah, bahaya dong jadi tembak mati. Ya. Jadi waktu peristiwa terjadi kontak tembak ya kita meliput peristiwa, masa kita wawancara perang tembak gitu gimana? Nggak bisa dong, bisa kita ditembak ini siapa yang nembak kita nggak tahu kan, kayak demo-demo lah kan ada demo-demo itu ada yang ditembak kan, waktu kasus Mei itu kan ada mahasiswa mati itu yang nembak kan nggak tahu kan. Mana tahu akhirnya nggak terungkap dalam pengadilan kan, ada mahasiswa tersiapa siapa nembak kita nggak tahu kan, ya, siapa nembak orangnya kita nggak tahu kan, ya, apa yang terjadi di demo-demo, maka itu kalau demo-demo ada aksi demo-demo, apalagi dengan melibatkan mahasiswa, hati-hati. Boleh demo kalau udah terjadi bentrok, benar, jangan di lokasi bentrok. Mahasiswa mundur, harus perhatikan keselamatan. Ingat, nyawanya satu. Tidak ada cadangan nyawa di rumah. Ya, kan ada mahasiswa nekat itu. Mahasiswa mau menyerang polisi dengan senjata tajam atau apa. Polisi akhirnya tanpa menyadari, ya menembakkan peluru karet. Tapi ada tim siluman, manusia yang nggak tahu menembak kita mati. Bagaimana? Begitu kita tuduh polisi kan belum tahu. Diuji balistik senjatanya, pelurunya, selongsong pelurunya, ternyata itu bukan senjata peluru, bukan senjata polisi, bukan peluru yang dipakai polisi itu nembak. Akhirnya gimana? Kan begitu kan? Yang terjadi selama ini kan begitu kan?
Demo-demo mahasiswa jadi korban siapa? Mahasiswa banyak. Hati-hati. Ya bilangnya itulah ada tim siluman yang siapa itu kita nggak tahu, wala-wala gitu. Tapi dia korban adalah mahasiswa. Yang tertuduh biasanya aparat, karena aparat pakai senjata. Tapi begitu kasus pengadilan nggak terbukti, akhirnya bebas. Nah itu, jadi dalam konteks Fatur yang Bapak wawancarain ya tokohnya yang setelah terjadi kontak tembak. Kalau dalam kontak tembak nggak ada wawancara, bahaya dong. Tuh. Itu betul Rama. Mungkin ada teman-teman yang bisa menangkap ini, silakan. Silakan. Mungkin ada pertanyaan lain. Ya, Pak Jufri, saya ada pertanyaan lain, Pak. Iya, silakan. Kalau buat di media berita sekarang itu emang ada ini ya, Pak, ke pihak-pihakan politiknya, Pak? Nah, itulah pertanyaan yang bagus soal kepentingan politik itulah. Jurnalis harus, tadi kode etik kan ada di poin yang berapa, Anda bisa baca di situ. Jurnalis harus independen, harus jujur, harus menulis dalam bentuk kabar berimbang, tidak menyampaikan opini, dia menyampaikan fakta. Nah, pertanyaan Anda itu sudah terjawab. Nah, Bapak tidak bisa jawab. Ya, itu kan sudah ada. Ya. Dalam liputan-liputan apa kejadian itu berbeda. Ya. Dalam kode etik jurnalistik sudah jelas. Integritas jurnalistik. Berarti itu ada menulis fakta, ya, menulis berimbang, ya, tidak menyampurkan fakta dan opini. Kan ada poin tadi yang sudah Bapak bacain. Anda bisa cek lagi nanti di PPT ada. Nah, itu jawabannya, Pak. Jadi kok media sekarang banyak itu realitas yang terjadi. Apakah sesuai dengan kode etik? Ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Ya. Pak, tapi ada media yang lebih banyak membela-bela ini. Ya dia udah melakukan sensor, udah melakukan apa sendiri, filter sendiri. Akhirnya medianya udah nggak mau. Pak, medianya berpihak pada ini, Pak. Akhirnya dia udah melanggar komitmen kejujuran dia kan. Udah melakukan seleksi. Akhirnya dia orang nggak mau nonton. Ya orang nggak mau nonton. Akhirnya informasinya kredibilitas medianya nggak ada. Itu kan bagian dari seleksi, dia udah melanggar seleksi bahwa jurnalis itu harus independen, harus jujur dan tidak berpihak, dan dia harus menyampaikan fakta bukan opini. Itu Fatur. Mungkin teman-teman bisa menambahkan, monggo silakan. Waktu kita masih ada loh ya, sampai jam 5 masih ada. Monggo silakan. Masih ada? Dari saya cukup, Pak. Ya, yang lain? Ayo dong, biar nggak terasa materi kan sudah. Jadi, Pak, saya izin bertanya. Berarti kalau misalkan framing dalam jurnalistik itu juga sebenarnya melanggar kode etik yang independen nggak sih, Pak? Karena kan terkadang framing itu kayak kita lebih menonjolkan satu sisi gitu yang menandakan kalau kita tuh ada keterkaitan dengan pihak tersebut. Iya nggak sih, Pak? Oke, bagus. Gini, framing itu kan frame itu kan bingkai. Ya, kacamata ini kan frame-nya apa? Frame-nya hitam warna apa? Frame itu kan bingkai. Frame itu dari sudut frame itu kan dari kacamata kita, dari bingkai kacamata, dari sudut pandang. Kalau di frame itu sudut pandangnya boleh gitu, tapi dalam tulisan, dalam laporan jurnalistik harus berimbang. Sudut pandang dalam frame jurnalistik, frame dalam kode etik jurnalistik itu kan berimbang. Frame itu kan bingkai, ya, cara pandang itu aja. Ya. Kalau dia melihat cara pandang komunikasi dari satu sisi, dalam komunikasi apa kan? Tapi dalam framing dalam jurnalistik, sesuai dengan kode etik, dia harus melihat dalam liputannya harus dua sisi laporannya kan. Framingnya kan, bingkainya. Bingkai apa? Bingkai kacamata nih framingnya apa kan? Sudut pandang. Jadi sudut pandang frame-nya apa gitu. Jadi kalau dalam kode etik sudut pandang seorang jurnalistik itu harus sudut pandangnya cover both side, berimbang. Si nanti teman-teman ingin jadi jurnalis, ya sudut pandang kita ya sudut pandang sebagai jurnalis mengenai kode etik jurnalistik sesuai dengan kode sudut pandang bingkai
framing kode etiknya apa? Nah, itu. Tidak lagi sudut pandang kita satu. Mungkin di dalam komunikasi framingnya apa kan itu? Kan sudut pandang. Kalau jurnalistik sudut pandangnya kan melaporkan itu secara berimbang. Harus mengungkapkan fakta sudut pandangnya kan. Harus sudut pandang jurnalis itu harus peristiwa itu apa yang kita liput itu bisa diverifikasi. Itu sudut pandang seorang jurnalis kan. Framingnya itu non. Jadi framing itu ya bingkai sudut pandang. Beda lagi sudut pandang humas terhadap wartawan, sudut pandang wartawan terhadap karya laporan jurnalistik beda lagi. Framing juga kan namanya. Nah, itu framing bingkai, frame ya, framing. Nah, tapi kalau kembali kata pengertian framing itu untuk bidang jurnalistik, framingnya adalah fakta. Orang jurnalis itu harus punya framing, frame-nya. Frame-nya apa? Menulis ada fakta, ada peristiwa, ada saksi, bisa diverifikasi, cover both side. Cover both side itu berimbang. Itu kan framingnya pemberitaan. Itu kan udah pasti. Untuk penulisan 5W1H, itu framingnya, bingkainya. Itu dong. Ini yang saya sampaikan. Ya. Jadi beda framing dalam kacamata ilmu komunikasi, beda dengan framing tugas jurnalistik di lapangan. Jurnalistik itu kan nggak boleh seenaknya menulis, nggak ada fakta. Di framing itu udah jelas, bingkainya udah jelas. Nah, ini yang bisa Bapak jelaskan. Mungkin ada teman-teman yang bisa menjelaskan, monggo silakan. Kita masih ada setengah jam lagi, monggo silakan. Silakan. Mungkin ada teman yang menamakan Pak, saya tidak setuju dengan pernyataan Bapak, monggo kita bisa berdiskusi. Ayo silakan. Kita kuliah, nggak ada yang kita tabukan dalam kuliah ini. Ayo silakan. Nah, teman-teman yang lain, ayo dong berbagi. Kalau Bapak ngomong terus, kalau jam 1 Bapak ngomong sampai jam 4, jam 4:30 sampai jam 5, bisa dol mulut itu kan kalau puasa. Ayo bantu dong. Hilman Haikal, nah Hilman. Jangan ada suaranya suaranya keras begitu namanya Pak. Kok saya nggak ada nama saya Pak? Ah, nggak boleh dong. Ayo Hilman berbagi. Ayo. Jangan tahu salah untuk berngomong. Ya. Kira-kira apa nanti Bapak bantu? Kira-kira ngomongnya apa? Nggak apa-apa, nggak lancar nggak apa-apa. Silakan. Apa lagi? Pak. Ya, Batur. Mau bertanya Pak. Iya, monggo. Oh, tapi saya nggak apa-apa Pak. Saya yang bertanya dulu habis saya baru Hilman. Boleh ya, Hilman lagi pikir ya, nggak apa-apa. Ya, Hil ya. Saya mau nanya ya. Pak. Iya. Kan yang isu-isu kemarin ini kan ada permasalahan Wadas ya Pak. Terus yang sebelum Wadas juga ada permasalahan kayak contohnya. Wadas Bapak lupa Wadas apa? Itu Pak yang apa namanya? Yang represivitas aparat. Bapak tahu gak Pak? Yang di media sosial Bapak gatek sekarang di media sosial. Pertambangan. Oh, pertambangan yang di? Ya, iya. Ya. Itu kok cuma ada di narasi doang Pak ya? Sedangkan di kayak media-media lain nggak ada Pak. Ya, media-media mainstream ya. Nah, iya betul. Ya kadang-kadang kan gini, media itu kan media-media mainstream kayak kalau media televisi, radio, berita ya, yang nggak ada fakta kan dia nggak berani. Kalau media-media lain, media sosial, media baru, new media, kan bisa aja melemparkan wacana-wacana itu. Kalau berita kan nggak wacana, fakta. Betul. Kan dia bilang, wartawan itu harus menurut fakta, peristiwa. Harus ditulis secara berimbang. Harus bisa diverifikasi. Cover both side. Gitu. Tapi seperti Pak Tu bilang itu,
Maka wartawan televisi, wartawan radio nggak ada? Ya mungkin nggak jelas beritanya. Tapi Pak di media online, ya media online kan Faktor ngomong aja bisa menjadi trending topik, nanti kan bisa. Isu apa kan gitu. Kalau di karya jurnalistik nggak boleh begitu. Kalau tidak jelas barang itu, kayak balap sport di Mandalika di Matamu, kalau nggak jelas kan tidak diberitain. Seperti yang Bung katakan tadi, mungkin di media sosial udah ramai Pak. Tapi kalau di faktanya yang di televisi berita nggak melaporkan itu kan CNN nggak melaporkan, ya berarti kan bukan konteks berita. Itu aja gampang aja Pak Tur. Jadi jangan Pak Tur bilang yang media televisi, radio atau media online-nya itu nggak beritain Pak. Kenapa? Ya namanya nggak ada fakta gimana. Bukan kategori jurnalis, bukan kategori berita. Tapi kan di media online ya nggak bisa disamain. Media sosial kan sama new media kan beda. Itu kan produk cyber. Ngomong aja bisa dimasukin di media online, di new media. Tapi kan di pemberitaan kan enggak. Ngomong siapa? Kalau ngomongnya Presiden Jokowi menarik. Kalau ngomong Pak Jufri sama ngomongnya Fatur, mana tahu orang lain enggak menarik kan? Nah, jadi itu kriterianya. Tidak semua yang ada yang di media sosial atau media baru harus diliput, harus disamakan dengan media mainstream, TV berita. Nggak bisa. Kalau Bapak bukan itu acuan, Bapak memperhatikan TV berita, radio cinta. Kalau radio cinta tidak memberitakan, Metro TV tidak memberitakan, Kompas TV tidak memberitakan, CNN Indonesia tidak memberitakan, ya itu berarti nggak ada beritanya. Oh tapi kan disusupin oleh pejabat nggak boleh. Itu kan menurut tafsir segelintir orang. Itu Fatur. Jadi orientasi kita tidak lagi ke media-media media-media lain di luar media mainstream kita. Kita kan anak jurnalistik, anak komunikasi. Ya. Kalau kita percaya dengan semua yang disajikan di Instagram, di Facebook, di ini ya, udah kiamat dunia kita, jadi ketakutan hidup ini. Kita kan percaya dengan informasi yang benar apa yang disampaikan oleh media-media berita. Kalau kita percaya dengan media new media, kita bisa jantungan kita. Nah itu menurut Bapak, menurut Fatur sendiri gimana? Atau menurut teman-teman yang lain gimana? Monggo silakan. Ayo. Kalau menurut saya sendiri Pak, permasalahan seperti ini harus masyarakat tahu sih Pak alasannya kenapa. Soalnya kan ini permasalahannya, kalau bisa saya bilang juga ada unsur represivitasnya ada. Terus permasalahan ini saya ingin menambahkan juga, ini permasalahannya ada di Jawa Tengah. Ya, benar Pak Turaman, Bapak setuju. Tapi wartawan-wartawan lokal sana meliput tidak. Wartawan-wartawan media-media lokal yang merupakan perhubungan meliput tidak. Nah, itu yang jadi persoalan Fatur. Padahal pas saya lihat di media sosial sendiri ada Pak yang meliput dan dia dari media, tapi dibungkam gitu juga sama aparat. Tapi kalau dibungkam aparat itu, kita sebagai orang yang anak komunikasi, kita tidak boleh bersandar satu pihak. Kita melakukan itu yang dikatakan check and recheck. Itu namanya validasi. Kita harus validasi data. Benar nggak pejabat membungkam? Kita turun ke lapangan. Benar tidak semua wartawan di daerah Jawa Tengah nggak ada yang meliput? Masa nggak ada wartawan yang media-media nasional di Jakarta nggak ada? Nah, kita bertanya, masa dibungkam oleh pemerintah? Apakah zaman sekarang ada pembungkaman? Perlu kita tanyakan kepada pengamat-pengamat politik. Perlu kita tanya ke tokoh-tokoh media. Apakah media kita udah nggak benar sekarang? Nah, itu yang perlu dikatakan, itu yang dikatakan verifikasi, Bung. Jadi apa yang Fatur sampaikan itu Bapak juga tidak menyalahkan, tidak membenarkan juga. Nah, kita dibutuhkan itu adalah check and recheck. Kenapa ya tidak diliput oleh media?
Sementara kita mensinyalir karena dibungkam oleh aparat. Mungkin aparat kelah di Jawa Tengah saja. Kok sampai berita Jakarta nggak ada? Nah, boleh kita melakukan analisis. Ada tidak datanya? Ada tidak peristiwanya? Ya. Benar tidak diverifikasi? Itu kan banyak. Ada di sini Menteri Dalam Negeri, ada pengamat LSM, betul. Mengapa media-media tidak mengembangkan? Mungkin media mainstream kita mungkin dianggap tidak seperti yang diberita, tidak seperti yang disampaikan di media-media sosial. Nah, itu media sosial kan merupakan produk cyber. Itu produk cyber. Undang-undang IT, informasi transaksi. Kalau kita kan kalau pemberitaan itu kan mengacu pada undang-undang pers tadi nomor 40 tahun 99, ya, konstitusi, undang-undang dasar 45 pasal 28 tadi, kebebasan berpendapat tadi, ya, ditambah lagi kode etik tadi yang kita pelajari hari ini. Ya mungkin coba Fatur check and recheck, bukan apa, riset ilmiah, riset ini melakukan pengamatan. Kenapa? Nah, ini mungkin kita sambil melihat media sosial itu medianya yang masuk kategori yang mana? Kan ada media sosial yang sensasi aja. Media sosial yang merupakan produk pers kan harus terdaftar di Dewan Pers. Ya. Media-media sosial yang bagian yang merupakan masuk dalam ranah produk jurnalistik dia harus terdaftar di Dewan Pers dan dia punya berkantor. Banyak media sosial yang kantornya juga bingung kan. Nah, ini Fatur. Jadi tidak cepat puas aja kita, tapi harus melakukan check and recheck. Itu Pak, tapi kalau misalkan saya sudah check and recheck dan hasil faktanya itu benar terjadi, itu bagaimana, Pak? Nah, berarti perlu kita tanyakan tadi kecurigaan Fatur Rahman tadi. Benar, masuk media Indonesia sampai segitu parahnya. Fatur bisa ngadakan jumpa pers gitu. Undang wartawan benar. Masa wartawan faktanya di mana? Mata hati kalian. Peristiwa terjadi di Semarang. Kalian tidak mau lihat. Ini faktanya. Anda bisa sebagai orang komunikasi bisa menyampaikan ke media, telepon Kompas TV, Kompas Metro TV, Kompas CNN TV, telepon redaksinya. Koresponden Anda apa kerjanya di daerah? Saya mahasiswa. Fakta saya menyatakan dia. Masa tidak ada media Anda? Coba Anda. Patut juga itu bagus. Jadi kan Mbak bilang Bapak tidak mensinyalir, tapi kalau Bapak melihat dari sisi faktanya tadi, peristiwanya, Fatur bilang ternyata benar, tapi tidak diliput oleh media. Media lokal tidak meliput, media nasional. Sementara isunya, peristiwanya itu isunya isu nasional, menyangkut katakanlah manusianya. Sampai segitunya wartawan Indonesia. Nah, perlu kita pertanyakan. Kalau itu benar, Fatur bisa melapor ke Dewan Pers, Fatur bisa membuat tulisan, dan itu menarik. Nah, tapi tadi Bapak bilang harus ada fakta-fakta yang sangat signifikan. Kalau ternyata di cross check and recheck sama orang, kita punya data. Itu menurut Bapak. Tapi menurut teman-teman monggo silakan. Teman-teman juga punya hak untuk menyampaikan data. Monggo silakan. Pak, sepertinya Hilman ingin bertanya, Pak. Jadi saya cukupkan pertanyaan saya, Pak. Sebelumnya saya terima kasih, Pak, atas jawaban. Iya, boleh. Hilman, silakan Hilman. Pak, saya ingin menanggapi tentang terkait ini pertanyaan si Fatur. Jadi bagaimana jika wartawan sedang meliput, ternyata dia itu diculik, Pak? Tanggapan Bapak gimana? Nah, itu kalau wartawan benar, ya benar dia jurnalis, dia punya media dan terdaftar di Dewan Pers, itu terkutuk yang menculik. Kita harus sumpahin yang menculiknya itu. Dia tidak mengerti kerja jurnalis.
Nah, maka itu kalau dalam suatu hal-hal, suatu peristiwa dalam demo, kita harus waspada dulu. Kita yang menyelamatkan diri kita. Nanti kalau Fatur atau Haikal jadi jurnalis, ini nanti begitu ditugasi meliput peristiwa demo, peristiwa yang riskan bahaya, kamu ukur dulu kemampuan kita. Jangan terlalu gampang kita masuk, nanti kita diculik nanti kan. Kita media benar. Menculik itu kan orang. Makhluk manusia, nggak mungkin binatang. Nggak mungkin tumbuh-tumbuhan. Pasti manusia. Nah, yang menculiknya itu, kalau ternyata yang diculiknya adalah jurnalis benar, kita tutup itu. Dan apa harus bekerja? Dan ini polisi harus menangkap penculiknya. Kenapa polisi yang menangkap? Polisi kan punya alat, punya pistol, punya pengetahuan, punya link dia seluruh Indonesia. Macam Tapi yang kalau menculik yang itu menculik itu polisi gimana Pak? Maaf Pak. harus kita hukum. Harus di Dewan Pers akan menghukum. Dan itu akan dihukum. Pasti Kapolri, kalau polisi menangkap, Kapolri akan memecat. Pasti. Lalu, polisi tidak berhak menangkap jurnalis, apalagi menculik. Menculik apa resmi lagi? Malu. Pasti itu malu kan. Dan polisi pasti akan melakukan. Tapi yang perlu kita selidiki benar tidak? Siapa yang menculik? Kalau polisi mencek, polisi harus mencek dulu. Benar tidak? Aparatnya menculik. Kan orang mengaku-ngaku polisi. Maka itu dalam situasi dalam suatu demo itu kita waspada mana teman, mana lawan. Itu tidak kelihatan. Abu-abu dalam jurnalistik dulu meliput Bapak benar-benar teman itu kita lihat benar. Tidak semua teman dalam situasi konflik demo itu tidak semua teman. Mana tahu teman lawan kita nggak tahu. Maka itu kita harus kenal dulu teman kita. Minimal kalau kita wartawan TV, kita kenal kameramen kita. Teman wartawan kita sehari-hari. Itu yang kita. Kalau kita tidak kenal, kita jangan ngomong seenaknya, jangan sebebasnya. Itu kita nggak tahu tadi. Itu yang tadi yang seperti mengatakan makhluk tadi. Kita nggak ngerti. Kita anggap dia wartawan juga. Ternyata dia bisa-bisa bukan wartawan. Penculik bisa. Tadi yang kita katakan input seaparat. Bisa orang lain. Buzzer. Seorang suruhan. Kita kan nggak ngerti. Siluman. Kalau Bapak katakan dulu, kami nama tim siluman. Ada hilang. Ngaku wartawan, besok hilang. Nggak tahu. Tim siluman. Nah, jadi itulah yang terjadi kenyataan di lapangan. Apalagi dalam peristiwa yang berbau-bau unjuk rasa yang kita nggak tahu siapa yang punya tujuan di situ, kita nggak ngerti. Nah, biasanya jurnalis yang jadi korban. Maka itu jurnalis itu harus mengukur kemampuan dia. Yang kita masuk ke lapangan itu jangan semua kita anggap teman, jangan semua kita anggap musuh. Kita harus tahu. Maka itu teman-teman belajar psikologi, belajar sosiologi, belajar antropologi untuk mengetahui orang. Kalau kalian di lapangan tahu, belajar agama, belajar hukum kita biar tahu. Jadi kita sudah difilter ini. Yang itu gunanya. Jadi jangan percaya kalau dalam suatu demo itu orang yang menuntut. Demo disusupin kan nggak ngerti. Kita pikir mahasiswa, ternyata belum mahasiswa. Padahal udah disaring gitu sama mahasiswa. Itulah nama tim siluman. Tim siluman banyak yang nggak tahu. Begitu masuk di wujudnya wartawan, dia begitu ada di dunia wartawan dia ngaku wartawan. Nanti masuk ke dunia perusuh dia ngaku perusuh. Begitu dia orang lagi sibuk-sibuk dia menghilang. Dan itu banyak. Dan setiap unjuk rasa demo besar-besar dimanapun biasa tim siluman itulah yang bikin kacau balau. Ngaku wartawan, ngaku aparat, ngaku masyarakat, ngaku ini, ngaku siluman.
inilah yang kita sebagai jurnalis turun lapangan itu yang perlu kita menguasai diri kita. Nah, itu kita mampu, insya Allah kita tidak akan bisa masuk dalam kelompok kecil. Kita udah masuk dalam konteks abu-abu tadi, kita udah bingung gitu, enggak. Pak, saya ingin bertanya lagi, Pak. Boleh, silakan. Nanti Ilman atau teman lain bisa menambahkan loh ya, bukan berarti semua Iya, Pak jawab itu benar. Monggo silakan. Iya, Pak. Saya ingin bertanya, Pak, kalau misalkan buat di lembaga pers mahasiswa sendiri itu kira-kira kode etik, maaf, undang-undang pers sendiri melekat nggak, Pak, untuk di lembaga pers mahasiswa sendiri? Lembaga pers mahasiswa di dalam undang-undang pers tidak ada. Dia kan bagian dari pers mahasiswa, pers kampus. Ya. Pers kampus itu kan sifatnya untuk kampus. Pers mahasiswa itu untuk lingkungan kampus. Kalau pers yang sifatnya kita ini kan umum, masyarakat Islam. Tapi nggak ada kan pers kampus itu dimanfaatkan ke masyarakat. Jadi pers kampus itu memang untuk kalangan kita, intern. Pers kampus boleh bang, boleh. Tapi kan bukan untuk keluar, untuk kampus. Berarti pers kampus itu nggak bisa buat ngeliput di luar kampus, Pak? Untuk meliput boleh. Ya, tapi sasaran pembacanya jangan untuk luar. Karena pers kampus itu namanya pers kampus, untuk kampus. Kalau kita meliput mana boleh. Ya. Tapi pers kampus itu memang pers khusus. Namanya pers kampus. Pers kampus itu pers yang ruang lingkupnya untuk kampus, lingkungan kampus. Kalau pers umum itu kan pers yang umum. Dilindungi oleh undang-undang. Maka itu dia terdaftar. Wartawannya terdaftar di Dewan Pers. Kalau wartawan pers kampus nggak perlu terdaftar. Nggak perlu terdaftar Dewan Pers. Nggak perlu dia terdaftar, pers kampus tidak perlu terdaftar ke Dewan Pers. Pers kampus itu untuk kampus. Untuk kalangan sendiri. Yang pers yang perlu di dalam yang di dalam undang-undang pers itu pers yang bersinggungan dengan masyarakat. Ya, maka itu lembaga yang mau itu adalah Dewan Pers. Dewan Pers itu yang memfilter, yang mendata. Kalau pemerintah kan nggak boleh lagi. Dewan Pers itu kan independen. Pemerintah nggak boleh ikut campur lagi Dewan Pers. Dewan Pers itu ya siapapun bisa. Maka itu Dewan Pers itu ketuanya kan bukan wartawan, Pak. Nuh itu kan Muhammad Nuh itu kan bukan wartawan. Dulu mantan rektor ITS. Ya. Udah 2 periode, dia bukan wartawan. Menteri waktu zaman SBY, bukan wartawan dia. Dewan Pers itu. Dewan Pers itu independen. Tokoh masyarakat ada, tokoh agama ada, wartawan ada, tokoh apa lagi? Ada perwakilan di situ. Nah, kalau untuk tadi pers kampus nggak perlu dia daftar. Dia udah pers khusus untuk mahasiswa kampus. Tidak perlu mendaftar dan nggak perlu ya surat dari Dewan Pers, nggak perlu. Karena dia bukan untuk kepentingan umum. Yang perlu diseleksi di Dewan Pers itu perlu dia punya umum. Pers kampus itulah pers khusus. Karyanya itu untuk kalangan kampus saja. Dia bukan melayani umum itu. Silakan bikin apapun yang menurut rumahnya besar di kampus, silakan. Dia hanya untuk lingkungan kampus. Itu dengan pers kampus. Wartawan kampus ya boleh. Maka itu dia nggak perlu harus terdaftar. Tidak perlu dia uji kompetensi, nggak perlu. Tidak perlu dia sarjana. Mahasiswa. Pers kampus itu kan mahasiswa. Bapak itu pernah jadi pers kampus, bukan wartawan dulu. Nah, biasa setelah dari pers kampus sudah selesai, udah punya pengalaman, baru menjadi pers benar-benar. Ya. Bukan pers kampus itu tidak benar, tapi memang pembacanya khusus untuk kampus. Itu. Ya. Pers kampus itu ya segala dampaknya ke kampus. Itu pengertian sebenarnya pers kampus. Dia tidak perlu izin, tidak perlu terdaftar di Dewan Pers, namanya pers kampus.
dan tidak perlu sarjana, mahasiswa. Terus kampus itu rata-rata mahasiswa. Kita first campus Vkom apa? Ada. Nanti bikin sesuai dengan kampus. Itu enggak perlu sarjana, first campus mahasiswa. Tidak digaji. Ya, kalaupun dapat honor, dapat uang sangu dari kita antar kita. Itu dibayar oleh Madek 3 lah. Ada bidang mahasiswa, masih uang dikit, uang lelah, bukan gaji. Itu nih. Karena yang pertama itu bukan sarjana. Kalau benar untuk kebijakan masyarakat itu dapat kerja di perusahaan, digaji tiap bulan, ada istirahat, ada kenaikan pangkat, ada perlindungan BPJS, ada itu yang dikatakan ada kantor tuh, ada remunerasi tiap bulan, tiap tahun ada bonus. Terus kampus nggak ada bonus, banyak pengabdian. Nah itu menurut Bapak. Mungkin menurut Ilman atau yang lain, monggo silakan. Kita masih ada 8 menit lagi, tidak terasa kan? Oke, monggo silakan. Pak, mohon maaf. Ya. Saya menanggapi. Berarti pers kampus ini sendiri tidak bisa memberitakan permasalahan yang ada di masyarakat, Pak? Bisa. Kita saran untuk kampus. Bisa. Apa yang terjadi masalah diberitakan. Bisa. Namanya pers kampus, bebas. Apa yang terjadi masalah bisa dilaporkan, tapi kan khusus untuk kampus. Sasarannya untuk kampus. Namanya pers kampus. Ya. Kalau nanti dibaca orangnya biar-biar saja, tapi sasarannya bikin karya kita ini, wartawannya mahasiswa kampus, untuk mahasiswanya, untuk dosen, untuk warga besar kampus. Mencari berita bebas, mana aja boleh. Yang nggak boleh dilarang, ya wartawan. Itu semua dia fungsi wartawan bebas. Tapi dia melaporkan untuk kampus. Nggak boleh dia wartawan kampus, Ilman wartawan kampus, melaporkan nanti untuk CNN. Ya nggak bisa dong. Pak Alvito kan ada di CNN, Pak, dosen Vkom. Jadi saya wartawan pers kampus melaporkan ke CNN. Ya nggak benar. Bukan wartawan CNN. Kita wartawan pers kampus. Nah itu Ilman. Persoalan informasi di masyarakat di dunia ini boleh, silakan, nggak dilarang, bebas ya bebasnya. Tapi kan setelah itu kan kita kembali ke kampus dong. Kita untuk kampus, bukan untuk SCTV, bukan untuk Metro TV. Metro TV kan ada karya wartawannya. Wartawannya udah jelas, sarjana ini, sarjana itu. Kita kan terus kampus bagi mahasiswa untuk kampus sendiri. Nah itu Ilman. Monggo teman-teman menanggapi, ya. Menarik, ini sangat menarik. Bapak jelaskan. Ini real loh ya. Soal pers kampus itu meliputannya bebas kemana-mana. Tidak ada pembatasan. Laporannya nanti ke kampus lah, di mana dia sebagai pers kampus. Ya. Ya. Jadi bukan untuk masyarakat. Pak, kalau masyarakat membaca, ya boleh. Itu nggak boleh, masa dilarang. Masa nggak boleh? Boleh dong, nah gitu. Jadi kita apa yang kita liput di lapangan yang terjadi di sekitar kita ya wajib. Mungkin teman-teman lain bisa menambah. Ilman, monggo, Fatur, Ahmad, ya. Farhan, Atala, boleh. Kita masih punya waktu. Menarik ini pertanyaan Fatur sama Hilman tadi. Menarik. Ya. Ayo silakan. Aurel Hana Natania Kalkuantiti menanya, monggo silakan. Atau Naufal Hanif, silakan. Satu pertanyaan lagi, udah game kita, ya silakan. Monggo cepat. Satu orang lagi. Mohon maaf Pak. Nah, Ilman, monggo jawab Ilman. Enggak, saya pengen ini sepengalaman Bapak menjadi jurnalistik, apakah
ada dari teman-teman Bapak yang pernah diculik, Pak? Ada. Yang culik itu si Ersa Sregar yang dari RCTI di Aceh itu, mati akhirnya itu. Ada itu teman Bapak, Ersa Sregar. Pernah dengar, Ilman? Aduh, kalau saya Enggak, masih baru-baru ya, belum ada. Iya, Meninggal diculik. Pak, izin masuk Pak ya. Tapi Monggo. wartawan Indonesia sendiri ada yang pernah diculik di ini ya Pak, di Irak ya? Ada. Yang itu kan, iya kan Pak ya? Itu si apa itu Mutia Hatta itu, Mutia Hafiz yang anggota RBR sama kameramen akhirnya kan diamankan. Dia mengaku bukan diculik tapi hilang waktu itu, tapi dia diamankan oleh sekelompok di Irak itu ya. Ya itu Mutia Hafiz, ya kan, Metro TV. Nah, berapa itu bulan? di Afghanistan Pak ya? Apa namanya? Diculikin di Afghanistan atau di Irak Pak? Maaf saya agak Iya, sama-sama. Kalau nggak salah di Afghanistan. Apa kalau di Irak Afghanistan Pak ya? Afghanistan kalau salah. Ya. Dia sama orang-orang separatis di sana Pak ya? Iya, separatis sana karena dia mengaku bukan diculik, ya. Oke, ini udah habis, rekodnya udah habis, nggak apa-apa, sip, ditutup. Nah, bukan diculik, kata dia Mutia Hafiz itu, dia diamankan oleh kelompok-kelompok separatis. Jadi dibawa, jadi komunikasi ke Jakarta, ke Metro TV itu terputus sehingga berapa bulan bingung, jadi anggap hilang, diculik. Akhirnya dia nongol kan, dia mengatakan dia diamankan oleh kelompok separatis dalam peliputan itu. Ini habis kan. Itu aja yang pernah dulu ya si Mutia sama wartawan kameramennya itu. Ya. Lainnya kalau di Indonesia ada Ersa Siregar RCTI yang diculik oleh GAM, akhirnya meninggal kan. Akhirnya mayatnya bisa dibawa pulang ke Indonesia, Jakarta. Itu dia diculik oleh GAM, ya akhirnya GAM nggak melepaskan, akhirnya dia sakit atau apa, memang dia punya diabetes ke kakinya, lama-lama dia disuruh lari, terjadi konflik, nggak tahu akhirnya siapa nembak dia, kan nggak ngerti, mati. Ersa Siregar, RCTI. Yang kedua tadi si Mutia Hafiz sama wartawan. Itu yang menurut Bapak. Oke, sip. Masih ada tanya? Masih ada mau bertanya? Ketua kelas? Jadi saya cukup Pak, terima kasih. Iya, sama-sama. Iya Pak, saya juga cukup. Berarti konsekuensinya besar banget ya Pak jadi wartawan. Oh enggak, kamu enggak. Di wartawan itu enak. Farhan, ya, Ilman. Kamu ingin jabatan diskusi sama Bapak, enak, enjoy. Buktinya Bapak 25 tahun di SCTV, 12 tahun di media cetak, enjoy. Setelah itu Bapak jadi dosen di Pancasila. Itu aja. Ya. Mau jadi dosen, ya berbagilah. Biar, kalau enggak kan saya enggak kenal sama Ilman, enggak kenal sama Fatur, enggak kenal sama Yolanda. Ya, kalau Bapak tetap jadi jurnalis sampai sekarang, ya enggak kenal. Nah, berbagi gantian. Ya masa dunianya Bapak seumur gantian. Nah, jadi kalian dididik menjadi jurnalis yang hebat, yang melebihi dari Bapak atau yang benar-benar. Ya. Oke, kalau tidak ada kita absen dan kita bubar. Komitmen